warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Amrin Thorik, siswa dari kelas 3 IPS, ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul penanggulangan hama penyakit pada tanaman padi. Dari judul tersebut dilatar belakangi oleh satu, pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor kunci perekonomian Indonesia. Mengapa? Tujuan pembangunan pertanian di sini untuk meningkatkan perekonomian rakyat di sektor pertanian. Apa yang saat ini dapat dikhawatirkan oleh seorang petani, yaitu adanya hama penyakit yang bisa menimbulkan sektor pertanian menjadi menurun secara signifikan. Kebiasaan pembangunan pertanian yang dijalankan oleh seorang petani seringkali mengalami kegagalan ataupun kendala-kendala lain yang cukup mengkhawatirkan. Salah satu penyebab utamanya yaitu serangan hama penyakit yang saat ini masih belum sepenuhnya dapat ditanggulangi secara optimal. Jika hama penyakit tersebut tidak dapat ditanggulangi secara optimal, maka niscaya sektor pertanian akan menjadi penghambat dalam upaya-upaya lepas kandas di dalam perekonomian nasional. Yang kedua, hama. Apakah teman-teman sebelumnya sudah mendengarkan apa itu hama? Oke, hama merupakan organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Juga hama di sini bisa menimbulkan kerusakan fatal pada suatu pertanaman. Yang ketiga, padi. Padi di Indonesia sangat penting. Mengapa? Karena padi di negara kita ini sebagai makanan pokok sehari-hari manusia. Maka dari itu produksi padi kedepannya harus lebih ditingkatkan. Dan untuk petani harus bisa menanggulangi pengganggu-pengganggu tersebut agar produksi padi kedepannya lebih meningkat secara optimal. Adapun rumusan masalah dari judul di atas yaitu satu, apa saja hama-hama yang menyerang pada tanaman padi. Yang kedua, bagaimana peran petani menanggulangi hama penyakit. Pembahasan yang pertama yaitu hama-hama pada tanaman padi meliputi satu, penggeret batang. Penggeret batang merupakan hama paling menakutkan pada tanaman padi. Mengapa? Karena hama di sini sering menimbulkan kerusakan berat dan kehilangan hasil yang tinggi. Kedatangan hama ini ditandai oleh kehadiran lengan atau kematian tunas padi, kematian lalai, dan ulat penggeret batang. Dan hama ini merusak pada semua fase, yaitu fase pembibitan, fase anakan, maupun fase berbunga. Ketika hama ini terjadi pada fase pembibitan sampai fase anakan, maka hama ini disebut sundep. Dan jika hama ini terjadi pada fase pembungaan, maka hama ini disebut beluk. Yang kedua, wereng coklat. Wereng coklat merupakan hama yang menimbulkan daun berubah kuning oranye sebelum menjadi coklat dan mati. Dan hama ini terjadi ketika kita salah menggunakan pestisida yang tidak tepat. Maka cara menghindari wereng coklat ini, teman-teman harus menggunakan pestisida yang tepat dan yang bagus. Yang ketiga, walang sangit. Walang sangit merupakan hama yang umum menyerang bulir pada fase pemasakan. Mekanisme merusaknya hama ini yaitu dengan cara menghisap butiran gabah yang sedang mengisi. Apabila hama ini diganggu, maka hama ini akan mempertahankan diri dengan cara mengeluarkan bau. Yang ketiga, yang keempat, wereng hijau. Wereng hijau merupakan virus tumor terbaik di Indonesia. Tapi hama ini hanya menjadi penghambat di dalam pertanaman padi. Lanjut. Yang kelima, hawar daun bakteri. Hawar daun bakteri merupakan penyakit bakteri yang menyebar luas dan menghilangkan hasil sampai 36%. Hama di sini terjadi ketika musim hujan atau musim kemarau.
Yang kedua, peran petani menanggulangi hama penyakit. Itu penggirek batang, pengendaliannya adalah satu, panen padi sawah dengan cara memotong tunggu jerami supaya larvanya terganggu, di mana larva yang ada di bagian bawah tanaman tertinggal dan membusuk bersama jerami. Yang kedua, pengendalian mekanis dapat dilakukan dengan cara mengambil sekelompok telur pada saat tanaman berumur sampai 17 hari setelah semai. Yang C, harus diamati intensif sejak semai sampai panen. Kita harus mengamati secara optimal. Ya, D, itu penangkapan massal dengan jantan dengan memasang perangkap feromon 916 perangkap setiap hektar. Yang kedua, pengendalian wereng hijau. Wereng hijau ini dikendalikan oleh satu, usahakan tanaman berumur serentak, usahakan menanam serentak minimal 20 hektar. Yang kedua, gunakan varietas tahan virus nungro atau tahan serangga menular wereng hijau. Yang ketiga, buat persemaian setelah lahan dibersihkan dari gulma dan buang tanaman padi yang terinfeksi agar tidak menjadi sumber virus. Yang keempat, lakukan penanaman jajar logowo dan 2 atau 4 baris untuk menekan pencemaran wereng hijau. Yang ketiga, walang sangit. Walang sangit ini dengan pengendaliannya adalah satu, mengendalikan gulma baik yang ada di sekitar sawah maupun yang ada di sekitar pertanaman. Yang kedua, meratakan lahan dengan baik dengan memupuk tanaman secara merata agar tanaman terhindar dari serangan. C, menangkap walang sangit menggunakan jaring sebelum stadia pembungaan. D, lanjut. D, mengumpan walang sangit dengan ikan yang sudah busuk atau dengan kotoran ayam. Yang keempat, terus yang keempat, wereng coklat. Wereng coklat di sini pengendaliannya adalah satu, yaitu melakukan pemantauan secara rutin, misalnya 1 minggu sekali, agar pertanaman kita harus melakukan pemantauan secara rutin minimal 1 minggu secara rutin sejak 1 minggu sekali sejak awal persemaian sampai panen, adalah untuk memusnahkan singgal atau sisa-sisa tanaman yang terserang virus. Yang ketiga, adalah menanam padi varietas unggul tahan hama, dan ini terbukti mampu dan efektif untuk mengurangi serangan wereng coklat. Yang D, yaitu melakukan permusnahan selektif terhadap tanaman yang terserang ringan. C, yaitu melakukan pemupukan dengan insektisida anjuran. Yang kelima, hawar daun bakteri. Hawar daun bakteri di sini pengendaliannya yaitu satu, lanjut nih. Satu, pemantauan varietas tahan. Yang kedua, amati kerusakan bila keparahan melebihi 20%, maka gunakan insektisida agrep.
Yang ketiga, lakukan rotasi tanaman agar tanaman tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Mungkin cuma itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.